Sebaik-baik manusia adalah yang diberikan oleh Allah umur yang panjang. Dan umurnya itu dia gunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, tapi umurnya bukan digunakan untuk kebaikan, tapi malah untuk keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat An-Nur yang saya hormati, saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kepada kita anugerah nikmat yang tidak bisa dan tidak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, nggak bakalan mampu kamu menghitungnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Saya akan menyampaikan tema yaitu tentang aplikasi haji mabrur dalam kehidupan. Karena memang saat ini karena pandemi 19 COVID-19 ini memang luar biasa pengaruhnya, termasuk juga berpengaruh terhadap kegiatan ibadah haji. Dan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama menunda atau membatalkan keberangkatan jamaah haji Indonesia. Dan pemerintah Saudi Arabia tetap menyelenggarakan walaupun tentunya dengan protokol yang begitu ketat, protokol kesehatan. Nah, kalau kita menghitung sekarang di bulan Zulhijjah, kalau saja saudara-saudara kita yang berangkat haji, ini mereka udah pada kembali nih. Dan cita-cita mereka yang melaksanakan ibadah haji tidak ada lain agar mendapatkan haji mabrur. Karena Rasulullah pernah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu balasannya tidak lain adalah surga. Tapi seperti apa sih tanda haji mabrur itu? Memang bicara tanda-tanda haji mabrur, ya saya mohon maaf, keterbatasan ilmu belum menemukan hadis yang pas tentang tanda-tandanya. Tapi ada kaidah dari ulama-ulama kita yang mengatakan, min alamatil hajjil mabrur ayyakunal hajj ahsan halan mimma qablu wa ayyakuna ghudwata ahla biladi. Jadi ada dua di situ tandanya haji mabrur. Yang pertama ada perubahan sebelum dan sesudah, dan yang kedua dia menjadi teladan bagi masyarakatnya. Nah, kita melihat misalnya yang pertama ada perubahan sebelum berangkat. Mungkin sebelum berangkat dia masih ogah-ogahan, malas-malasan ke masjid, melakukan sholat berjamaah. Tapi dengan pulang haji akan menjadi lebih bagus lagi. Karena apa? Ya memang kita ini kadang-kadang sebagai masyarakat biasa sering dibilangin teman kita, kenapa ente nggak sholat? Boro-boro sholat. Teman saya yang udah haji aja masih di perapatan misalnya. Itu kadang-kadang seperti itu. Tapi marilah kita berusaha untuk menjadi semakin baik. Karena bicara tentang kebaikan ini kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berbuat kebaikan dengan siapapun. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, dan umurnya itu dia gunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, tapi umurnya bukan digunakan untuk kebaikan, tapi malah untuk keburukan. Jadi kembali kepada tema yang pertama tadi adalah, yang pertama tandanya ada kebaikan, artinya ada perubahan sebelum dan sesudah berangkat. Kemudian yang kedua tanda haji mabrur itu, ini juga sebenarnya pernah disampaikan oleh Profesor Hamka dan juga Profesor Miftah Farid dalam beberapa kumpulan-kumpulan tausiah beliau, bahwa memang dia menjadi teladan, dia menjadi contoh. Jadi orang haji itu paling tidak bagaimana dia menjadi contoh masyarakatnya, menjadi contoh keluarganya. Nah, memang kita terus terang aja sering digambarkan itu sebagai krisis kepemimpinan misalnya.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, bagaimana Allah pada surat Al-Ahzab misalnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi kamu. Kenapa Rasulullah berhasil bisa menjadi teladan bagi kita? Sering saya katakan itu melekat pada beliau itu ada STAP, S-T-A dan F. S-nya itu sidik, beliau itu jujur. T-nya itu adalah tablik, menyampaikan apa adanya. A-nya adalah amanah. Dan F-nya itu adalah patonah atau cerdas. Nah, karena itu dia menjadi teladan. Terkait karena kita juga sekarang berada pada bulan Agustus 2020, beberapa hari lagi bangsa ini akan peringati atau merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2020 yang ke-75 ini. Tentunya ya dengan ujian demi ujian yang kita hadapi, tapi tetap kita berharap kita punya pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa menjadi contoh, yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu lewat tausiah atau kajian keagamaan ini yang berkisar tentang bagaimana mengaplikasikan haji-haji mabrur itu dalam kehidupan kita, semoga mampu untuk kita wujudkan dalam keseharian itu. Yang pertama tadi adalah ada perubahan sebelum dan sesudah, dan kemudian dia menjadi contoh bagi masyarakatnya. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan lahir batin, dan sebagai bangsa Indonesia kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera sirna dari bumi Indonesia dan juga dunia, dan kita bisa menjalani kehidupan yang normal insya Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatian Shahib An-Nur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.